DKPP kembali menjatuhkan sanksi pelanggaran etik kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti melakukan perjalanan dan pertemuan dengan Hasnaini Muin. Mereka berduaan pergi ke Yogyakarta saat KPU sedang melakukan verifikasi administratif. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam, dan lain-lain. Dilarang sakit hati apalagi baper, karena video ini dibuat sesuai dengan fakta dan data. Kami tidak memaksa Anda untuk sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Syaihu Bowi, senang menjumpai Anda kembali di kanal konten politik Lambe Politik, Lambe Kulamis, Lambe Mutipis. Kita bicara tentang sesuatu yang menjadi pertaruhan, yaitu Komisi Penyelenggara Pemilu, sejauh mana hasil pemilu itu sangat berpengaruh dengan legitimasi KPU. Kepercayaan publik terhadap hasil pemilu sangat ditentukan oleh integritas dan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum sebagai panitia penyelenggara pemilu. Setitik nilai yang ditorehkan anggota KPU, apalagi ketua umumnya, sangat berpengaruh besar merosotnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Integritas dan kredibilitas KPU yang dikomandani Hasyim Asyari tengah menjadi ujian dan pertaruhan. Setidaknya kita mencatat beberapa hal. Pertama, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP pada tanggal 30 Maret lalu memberikan sanksi peringatan kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Sanksi kepada Hasyim lantaran Hasyim menyatakan nuansa dukungannya terhadap sistem pemilu proporsional tertutup. Pernyataan Hasyim yang dilempar ke publik ini dinilai DKPP sebagai tindakan partisan sebagai penyelenggara pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu tidak etis untuk melemparkan wacana sistem proporsional tertutup. Sementara Undang-Undang Pemilu sendiri telah mengamanatkan bahwa menggunakan sistem proporsional terbuka. Kemudian yang kedua, pada tanggal 3 April lalu DKPP kembali menjatuhkan sanksi pelanggaran etik kepada Ketua KPU Hasyim Asyari karena terbukti melakukan perjalanan dan pertemuan dengan Hasnaini Muin atau yang dikenal dengan sebutan wanita emas. Hasnaini, si wanita emas ini adalah Ketua Partai Republik I. Mereka berduaan pergi ke Yogyakarta saat KPU sedang melakukan verifikasi administratif terhadap Partai Republik I sebagai syarat untuk menjadi peserta pemilu 2024. Nah, yang ketiga, ada yang muncul ke permukaan tentang skandal chat KPU untuk meloloskan partai peserta pemilu 2024. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dengan Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Bersih pada bulan Januari lalu, terungkap adanya dugaan chat percakapan antara Ketua KPU Hasyim Asyari dengan Ketua KPU Provinsi untuk meluluskan Partai Gelora sebagai partai peserta pemilu 2024 dengan cara meloloskan hasil verifikasi faktual. Dalam rapat dengan Komisi DPR ini, Hadar membacakan materi percakapan yang ditampilkan di slide layar ruang rapat. Misalnya tentang percakapan antara anggota KPU dengan KPU Provinsi. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idam, Pak Agus, Pak Derajat, dan Pak Sekjen sambil berkomunikasi dengan Pak Hasyim yang sedang di Padang. Kira-kira chatnya begitu. Kemudian ada lagi chat, sesaat lagi Sekjen akan memerintahkan Sekretaris Provinsi, dalam kurung ada percakapan yang disensor,
itu saya tutup agar komunikasi dengan admin Sipol di berbagai kabupaten kota untuk memenuhi syarat dari Partai Gelora. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan Istana, Mendagri, Menko Polhukam dan lain-lain. Itu bagaimana chat itu kemudian dipaparkan oleh Pak Hadar Gumai di depan rapat Komisi 2 DPR. Fakta yang keempat, Partai Umat besutan mantan Ketua MPR Amin Rais semula dinyatakan KPU tidak lolos sebagai partai peserta pemilu karena dinilai KPU tidak memenuhi persyaratan verifikasi faktual. Kita tahu bahwa verifikasi faktual merupakan salah satu persyaratan tahapan yang harus dilakukan oleh partai peserta pemilu untuk bisa lolos sebagai kontestan peserta pemilu 2024. Amin Rais dan Partai Umat melayangkan protes. Hasilnya Partai Umat akhirnya lolos sebagai partai peserta pemilu. Terlepas ada atau tidak ada protes, maka sejatinya kinerja KPU dalam melakukan verifikasi faktual dari semua calon peserta pemilu dianggap teledor sebelum mengumumkan hasil resminya kepada publik. Yang paling menghebohkan adalah ketika Partai Prima yang menang gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal Maret 2023. Setelah gagal menempuh jalur hukum ke Bawaslu dan PT UN, Partai Prima yang diputuskan KPU tidak lolos sebagai partai peserta pemilu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan hasilnya menghebohkan, menjadi kontroversial. PN Jakarta Pusat memutuskan agar tahapan penyelenggaraan pemilu diulang dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Terlepas dengan segala kontroversinya, KPU sebagai tergugat dalam kasus ini dianggap oleh banyak kalangan kurang mempersiapkan diri untuk mempersiapkan testimoni, membantah semua argumen yang diajukan Partai Prima di hadapan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian fakta yang keenam, di tengah KPU yang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk penundaan pemilu, tiba-tiba kita dikejutkan dengan hasil putusan KPU terbaru saat ini. Pada awal April 2023, KPU akhirnya meloloskan verifikasi administrasi Partai Prima. Tahapan selanjutnya Partai Prima akan menjalani verifikasi faktual. Artinya Partai Prima berpotensi juga akan lolos sebagai partai peserta pemilu 2024 menyusul Partai Umat yang sebelumnya juga dinyatakan lolos sebagai partai peserta pemilu. Dari fakta-fakta di atas, maka pertaruhan KPU benar-benar tengah menjadi ujian berat, baik integritas maupun kredibilitas kapasitas. Baik integritas anggota KPU-nya maupun kredibilitas kinerjanya menjalankan proses penyelenggaraan pemilu. Padahal kita tahu bahwa di dalam pasal 21 ayat 1 huruf D Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa syarat menjadi anggota KPU adalah memiliki integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil. Nah, apakah dengan potret fakta-fakta yang saya paparkan di atas merepresentasikan atau berkontradiksi dengan pasal 21 ini? Demikian Lambe Politik kali ini, semoga memberikan manfaat. Lambe Politik, lambe kulamis, lambe mutipis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.